Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih di Bang Dul nyoba bisnis. Nih satu lagi buat teman-teman yang mau bisnis tanaman. Ini namanya, kalau yang sudah tahu apa yo? Ya, ini namanya tanaman daun pandan, pandan wangi ya. Nah, buat teman-teman nih, kalau yang nggak tahu biasanya sering buat kolak. Nah, sering buat agar-agar pakai ini biar wangi ya. Nah, sekarang Bang Dul mau review nih gimana caranya. Banyak temen-temen yang udah pada nanam di pot, kok cepet mati sih Bang, gitu kan. Terus ada lagi yang nanam, Bang kok saya tanamannya gampang kuning ya Bang. Nah, terus ada yang lagi yang nanya, Bang kok ini tanamannya gampang layu ya Bang. Nah, itu banyak kendala ya. Nah, cuman yang Bang Dul punya ini benar-benar alhamdulillah Allah kasih subur ya, dan abang bakal ngasih tips and triknya. Nah, yang pertama, pastiin kalau misalnya kalian nanam pohon ini, pohon yang udah ngambil dari indukan, pohon induk, kalau misalnya kalian dapat indukannya bagus nih kayak gini, pastiin yang udah akarnya agak gede, karena dia sudah mulai beradaptasi dengan tanah dan siap untuk dipindahkan ke pot atau polybag yang lain. Nih, abang juga pakai pot cuman bekas kamar mandi yang gede, karena biar dia lebih rimbun. Nah, kayak di hutan ya, bagus kan. Nah, ini tanaman yang udah abang tanam ini kurang lebih udah sekitar 1 tahunan lah. Awalnya dulu sama kakak saya cuman satu, sama tetangga dikasih. Ada bekas ini, daripada nanti dia penuh bekas air terus banyak nyamuk, sama kakak saya diisiin tanah, lalu sama tetangga saya ditanemin. Nah, awalnya sama kakak saya belum terlalu rimbun sebanyak ini, karena lalu akhirnya saya tambahin yang namanya sekam mentah. Nah, ini bagus juga nih, karena dia nggak gampang menguap air. Nah, semakin dia penguapannya agak kurang, dia akan semakin bagus. Dan lihat rimbun-rimbun kan, nih gede-gede. Buat para pedagang-pedagang boleh diikutin tips dan trik yang saya lakuin. Yang pertama, penyiraman harus dia memang tanaman yang senang air, jadi penyiraman pagi dan sore. Usahakan penyiraman yang agak banyak, tapi jangan berlebihan sampai banjir. Minimal dia kelembapannya agak tinggi pun nggak apa-apa. Terus yang kedua, usahakan kalau memang ada sekam mentah ataupun bekas serutan kelapa, boleh dikasih di atasnya agar dia mengurangi penguapan yang berlebihan di dalam tanah ya. Lalu kalau misalnya pohon-pohon ini memang sudah besar, sudah agak banyak yang tinggi, supaya akan numbuh-numbuh yang bibit-bibit yang baru, boleh ini digunting pakai gunting pruning tuh, atau misalnya nggak punya gunting pruning ya pakai pisau boleh dipindahin ke tempat yang lain atau dibagi tetangga. Nah, perawatan pohon ini pun juga sebenarnya nggak ribet. Yang penting dia jangan sampai kurang air ya. Nutrisinya pun boleh dari pupuk kompos juga boleh. Kalau nggak punya pupuk kompos, boleh pakai pupuk kandang seperti tai ayam ataupun tai burung, boleh dicampur, tapi pastiin dia dikeringin dulu atau difermentasiin dulu supaya bagus buat mereka. Mereka ini juga nggak terlalu banyak nutrisi ya, yang penting dia nggak kurang air. Nah, buat yang dia memang melakukan di bidang bisnis kuliner, ini memang worth it banget nih. Nah, pohon ini tuh juga benar-benar pohon yang bisa dibilang banyak orang gunain ya. Ya, bisa ditaruh di pot ataupun
ditaruh di polybag boleh. Nah, terus pohon ini pun juga benar-benar bisa salah satu dibilang pohon duit ya. Karena kenapa? Karena dia mendukung support orang-orang yang sedang berjualan, ya kan? Dan dia pun juga akan menghasilkan keuangan buat orang-orang jualan tersebut. Nah, terus di satu sisi lagi, pohon ini pun juga perawatannya nggak ribet. Yang penting dia nggak terlalu banyak pupuk, nggak apa-apa. Nah, yang penting unsur hara vegetatifnya tercukupi, airnya tercukupi, tanahnya pun dia juga tercukupi gitu. Nah, terus tips yang kedua, sering-sering pangkas kalau ada daun-daun yang rusak. Ya, pangkasnya pun bisa seperti ini. Nih, ini di bawah nih, misalnya udah mulai rusak, kita boleh pangkas lewat bawah. Nah, dia juga senang. Nah, kalau misalnya kalian banyak temu-temu nih, kalau di pohon pandan ini biasanya daunnya kering ya. Tolong itu dipotong daunnya supaya dia tidak mengurangi nutrisi daun-daun yang lain. Ya, dipotong agar akan tumbuh tunas-tunas baru kayak gini. Ya, sebenarnya ini tuh awalnya kakak saya nggak sengaja. Dia dulu pas baru-baru ditanamnya di samping bersama daun kunyit. Cuman karena memang daun kunyitnya itu sering kita gunain, lalu dan ini pun perkembangannya semakin pesat, akhirnya daun kunyitnya saya cabut. Ini khusus buat ini aja gitu. Nah, begitu aja. Kalau misalnya ada yang bingung, bang, gimana sih cara nanam pandan supaya subur kayak abang? Nah, caranya gampang. Airnya jangan sampai kurang, terus dia juga butuh sinar matahari langsung ya. Terus juga kelembapan tanahnya ini harus dipantau, jangan sampai dia kering banget. Beda dengan pohon jeruk ya. Kalau pohon jeruk memang dia jangan terlalu sering lembab. Kalau bisa dia 2 hari sekali. Tapi kalau ini harus sehari 2 kali penyiramannya agar daun-daunnya ini lebih baik, lebih bagus gitu. Nah, buat yang masih bingung boleh tinggalin jejak aja di bawah kolom komentar ya. Dan insya Allah mudah-mudahan informasi yang Bang Dul sebar nih bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk jalin silaturahmi boleh tinggalin kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya channel Bang Dul Nyoba Bisnis, terutama bisnis tanaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.